Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan senantiasa kita memohon agar dijadikan hamba yang istiqomah pada kebaikan. Dan Allah jadikan perkumpulan kita mendatangkan rahmah dan barakah insyaallah. Melanjutkan daripada hikmah yang ke-74 daripada Mutiara Kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga Allah meridhai beliau dan mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau mengatakan adzikru lillahi maghnatis qulub. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah atau mengingat Allah itu bagi seorang hamba yang beriman menjadi sebuah medan magnet untuk hati mereka yang mengingat Allah. Yajdibuha bi khasiyatihi, yang mana magnet yang dimaksudkan daripada zikir kepada Allah ini kekuatannya bisa menarik, memindahkan orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah daripada ghaflah atau lalai ila awalimil ghuyub, kepada alam yang gaib. Nanti kita jelaskan maksudnya di sini apa. Pertama, anjuran untuk berzikir mengingat kepada Allah itu matlub fi syariah, sangat dianjurkan, suatu keharusan. Mesti harus pada orang yang beriman senantiasa berupaya agar dirinya selalu senantiasa ingat kepada Allah. Banyak cara yang didatangkan dan dijelaskan oleh para ulama makna daripada mengingat kepada Allah. Salah satunya perkumpulan majelis ilmu itu adalah salah satu bentuk seorang hamba mengingat Allah yang paling afdal. Sesuatu yang mulia. Hadir di majelis yang di situ dipelajari hukum-hukum Islam, yang dipelajari di situ Al-Qur'an, yang dipelajari di majelis dan perkumpulan tersebut hadis dan sabda Nabi kita Muhammad, termasuk dari banyaknya kemuliaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk daripada mengingat Allah atau berzikir kepada Allah adalah membasahi lisan kita dengan mengucap kalimat yang memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk berzikir kepada Allah
tafakkur, berpikir akan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam banyak sekali menjelaskan kepada umatnya kaum muslimin akan keutamaan zikir. Kalau zikirnya itu bil lisan, jadi zikir ini mengingat Allah itu pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing adalah satu pemberitahuan dari Allah yang memberitahukan, mengabarkan kepada siapa yang ingin daripada umat manusia berzikir mengingat Allah, pasti hatinya akan menjadi tenang. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, artinya ini satu i'lan, pemberitahuan. Allah memberitahukan kepada kita manusia. Dengan kamu, kata Allah, mengingat Allah, pasti kamu punya hati akan menjadi tentram, menjadi tenang. Artinya siapapun orang yang mengingat Allah, mesti dia punya hati akan tenang. Bawaan hidupnya pasti tenang. Tidak ada pada diri orang tersebut yang suka dan sering mengingat Allah, tampak pada dirinya kegaduhan atau sifat terburu-buru, tidak adanya sabar. Itu tidak menjadi cerminan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena udah diberitahu sama Allah, kamu banyak masalah, kamu ada problem, kamu ditimpa bencana musibah, kamu diuji sama Allah dengan sakit. Solusinya cuma ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu mengingatnya. Bukan berarti maknanya masalah tersebut tidak didapatkan, tapi beda cara yang didapati di dalam menyikapi semua yang telah ditetapkan Allah bagi mereka yang mempunyai hubungan dengan Allah, yang hatinya terhubung dengan Allah, yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Ini namanya orang yang berzikir. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa zikir ingat kepada Allah yang paling afdol? Nabi kita Muhammad itu melihat sikon. Karena ada banyak hadis di antara yang menjelaskan paling afdolnya amal sholat di waktunya. Kenapa? Karena orang itu mungkin sering mengakhirkan waktu. Dan sholat itu adalah cara daripada banyak macam orang mengingat
Allah, berzikir kepada Allah. Hadis yang lain Nabi menjelaskan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya ucapan yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah zikir la ilaha illallah. Dalam hadis lain beliau bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya ucapan kalimat berzikir mengingat Allah adalah la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan paling afdalnya zikir tilawatil Quran. Banyak. Karena yang bertanya kepada Nabi di masa tersebut, di saat itu Nabi membaca sikon dan keadaan yang bertanya. Kalau ini orang lambat, suka mengakhirkan sholat, maka Allah gerakkan hati si hamba ini untuk bertanya kepada Rasul akan satu zikir dan amal yang paling afdol. Maka Nabi melihat ini orang suka mengakhirkan sholat, lalu Nabi katakan paling afdol amal sholat di awal waktu. Maka ini orang tidak lagi mengakhirkan waktu sholat. Ya, ada yang datang berkeluh kesah kepada Nabi masalah hutang. Masalah hutang. Minta solusi sama Nabi kita Muhammad. Memang Nabi Muhammad ini adalah sumbernya solusi, tempatnya mendapatkan jalan keluar bagi yang paham, bagi orang-orang yang paham. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang paling dekat dengan zat pencipta adalah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang keluar daripada apa yang pernah didatangkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi adalah pintunya. Ya, sholawat termasuk zikir. Kan sholawat kepada Nabi, iya, tapi tidak akan kamu bisa sampai kepada Allah kalau bukan melalui pintunya beliau. Itu bentuk zikir. Intinya zikir itu adalah magnet, kata Imam Haddad. Dan ini magnet bukan sembarangan. Itu hanya perumpamaan. Magnet yang kita pahami itu adalah logam atau besi yang mempunyai daya tarik kuat terhadap jenis besi atau logam juga. Ya. Itu kalau bentuk benda mati. Digambarkan magnet itu memiliki daya tarik yang semakin kuat magnet, semakin besar magnetnya semakin kuat daya tariknya. Semakin banyak orang itu berzikir dan ingat kepada Allah, semakin kuat dia punya hatinya dekat kepada nama yang dia sebut dan diingatnya. Tamam. Nah, di sini Imamul Haddad membagi dan menjelaskan, memberitahukan kepada kita di dalam syarah daripada Al-Hikam ini, zikir kepada Allah itu bisa terjadi dengan lisan dan dinamakan itu zikrul lisan. Yang kedua, zikir terjadi dengan hati dan itu dinamakan zikrullah bil galbi, mengingat Allah di dalam
hati manusia itu. Yang ketiga, dzikrul lisan wal qalb. Orang mengingat dan berzikir kepada Allah menggunakan lisan dan hatinya. Jadi ada orang yang lisannya berzikir tapi hatinya ghafil. Hatinya lalai, tidak ikut berzikir. Ada orang yang hatinya berzikir, mulutnya enggak. Tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Ada yang hati dan lisannya dua-dua berzikir, dan itu bentuk zikir yang paling afdal. Lisan berzikir, hati juga ikut berzikir. Lisan kita berzikir, hati kita ghafil dalam keadaan lupa, maka jenis yang pertama ini tidak terlalu membuahkan hasil daripada zikirnya. Kalau jenis yang kedua membuahkan hasil karena hatinya yang berzikir. Dan jenis yang ketiga itu buahnya sempurna karena lisan dan hatinya berzikir kepada Allah. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran dan memahami? Mulai dari kamu bangun sampai kamu kembali ke tempat tidur. Adakah yang dilewatkan oleh Nabi kita Muhammad untuk umatnya supaya mereka tidak lupa dan selalu ingat kepada Allah? Aktivitas kita itu diatur sama Rasul agar waktu dan usiamu itu berlalu dalam keadaan besar persentase mengingat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kamu bangun tidur diajarkan ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mulai dari bangun tidur Nabi mengatur waktu untuk kita agar selalu ingat kepada Allah. Bangun tidur kemana tujuanmu? Umumnya ke kamar mandi. Diajak ingat enggak sama Allah oleh Rasulullah? Diajak. Saat kamu mau masuk, kamu diingatkan agar ingat kepada Allah, diajarkan sama Nabi. Dan setiap yang diajarkan oleh Rasul untuk yang mengikuti anjuran itu, ya, ingat kepada Allah, tidak sebatas ingat saja, tapi ada nilai pahala-pahala yang sudah disiapkan dan keutamaan dan kelebihan yang sudah dipersiapkan. Di luar dari hanya mengingat mengucapkan. Kamu mengucapkan doa dan zikir tersebut itu pahala. Tapi ada plusnya, ya, bagi yang mengucapkan pahala yang lebih besar atau perlindungan dari Allah yang menguntungkan baginya. Mau masuk kamar mandi disuruh ingat kita sama Allah. Keuntungannya apa yang didapat? Terlindungi dia di dalam tempat atau istana atau rumahnya syaitan dan jin dari godaannya. Ya. Adab di luar daripada ingat, adab itu pun diajarkan oleh Rasulullah. Biar apa? Ketika kita mempraktekkan hal tersebut, kita punya koneksi, tersambung. Ingat lagi, oh Nabi masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Berarti hatimu ingat kepada beliau. Ya, sedang berzikir bukan cuma sebatas di ucapan saja, tapi di prakteknya juga kamu berzikir. Mau keluar dari kamar mandi, diajak kita untuk ingat lagi kepada Allah. Ya, baik.
Mau makan, mau minum juga diajak oleh Rasul untuk kita zikir kepada Allah. Sudah rapi, mau keluar, mau cari nafkah, mau kerja, waktu duha bukan itu, diajak lagi kita untuk zikir, ingat kepada Allah melalui ibadah sholat. Udah selesai mau keluar dari rumah, dianjurkan baca doa nggak? Ingat lagi kepada Allah. Naik kendaraan, ada nggak bacaan zikir naik kendaraan? Diajarkan? Diajarkan. Ketika kamu mau belanja masuk pasar, ada nggak zikir masuk pasar? Ada, diajarkan. Balik ke rumah, mau masuk ke dalam rumah itu, sebelum masuk rumah diajarkan nggak baca doa agar ingat kepada Allah? Diajarkan. Jadi mana yang tersisa dari sampai kamu tidur, dari kamu bangun sampai kamu tidur itu tidak mengingat Allah? Di mana? Lihat bagaimana Nabi memanage kaum muslimin, umat Islam. Kecilin aja itu, dipasangin, supaya berlalu dalam keadaan ingat senantiasa kepada Sang Pencipta. Hanya terkadang kitanya kitanya yang tidak faham, yang tidak menginginkan hal tersebut. Artinya kitanya yang terkadang sengaja menjauhkan diri untuk selalu ingat kepada Allah. Ilmu itu tuntutannya satu saja, pengamalan. Tidak ada lebih dari itu. Kalau ilmunya itu ilmu wajib, maka tuntutannya mengamalkan yang wajib. Kalau ilmunya itu sunnah, maka tuntutannya mengamalkan itu sunnah. Sehingga umur kita ini berlalu dalam keadaan persentasenya besar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ada waktu senggang. Pedagang-pedagang di kota Tarim itu, kalau nggak ada pembeli, nggak ada pelanggan, nggak ada yang masuk toko bertanya, dia tidak sia-siakan loh waktu mereka itu untuk sibuk dengan HP, sibuk dengan perkara dunia, malah diisi dengan tilawatil Quran. Kalau mereka itu dari orang-orang yang hafal Al-Quran, maka dia akan murojaah, mengulangi hafalan Al-Qurannya dengan toko sebelah, saling simak. Kalau ada pembeli datang, dia tutup, dia layani, diladenin itu pembeli. Udah selesai keluar, sambil nunggu lagi rizkinya itu didatangkan Allah, dia isi waktunya dengan ingat kepada Allah. Ini orang yang faham, ikhwan yang dimuliakan Allah. Nah, tinggal kita juga, maukah kita ini paham sehingga kita mampu memanage waktu dan umur kita supaya persentasenya kita ingat kepada Allah itu lebih dominan daripada kita ghafil dan lalai kepadanya. Lalai dari Allah. Aturlah waktumu. Nabi itu sudah mengaturnya, sudah mempersiapkan semua. Mulai dari kita bangun melekkan mata sampai kita kembali memejamkan mata. Bahkan di dalam hubungan suami istri pun Nabi tidak kasih celah untuk syaitan atau musuh-musuh Allah ikut andil di dalam hal tersebut.
maka diajarkan oleh Nabi doanya. Sehingga apa? Sehingga yang dianugerahkan oleh Allah dari anak keturunan itu anak keturunan yang baik dan bagus semua. Akhlaknya bagus, adabnya bagus. Kenapa? Karena saat dia proses membuat anak keturunan manusia ini, dia ingat kepada Allah. Dalam perkara yang mungkin kita katakan jorok, kotor, istinja, cebok pun diajarkan loh sama Nabi. Jadi tidak ada Nabi kita Muhammad itu meninggalkan perkara yang sia-sia untuk kita umatnya. Tinggal bagaimana cara kita sebagai umatnya mau paham atau tidak. Kembali kepada masing-masing orang. Ya. Tapi selalulah ingat, tuntutan ilmu cuma satu, amaliyah, pengamalannya. Tamam. Allah beri pemahaman untuk kita. Jadi orang yang ingat kepada Allah itu, dia menciptakan satu medan magnet untuk dirinya, bahkan untuk orang yang ada di sekitarnya, yang dia kenal atau yang tidak dikenalnya, akan terkena daripada dampak magnet tersebut. Karena ini orang persentase mengingat Allahnya besar, sehingga yang dia kenal dan dia tidak kenal akan terkena magnetnya. Tentunya ada syarat ya di dalam berzikir tersebut agar ini magnet tercipta. Kalau tidak terdapat syarat-syarat tersebut, maka perumpamaan itu magnet hanya menjadi besi biasa. Dia tidak ada daya tarik. Ya. Kalau orang-orang ini memenuhi yang berzikir, yang ingat kepada Allah ini, memenuhi syarat ketika dia berzikir, maka daya tarik magnet itu akan keluar. Kalian belum pernah melihat guru mulia Habib Umar? Ya, kecuali beberapa orang yang pernah langsung menatapnya. Tapi kenapa kalian begitu mencintai beliau? Kenapa kalian menikmati apa yang beliau buat dari karangan beliau? Baca maulid, ya, mendengarkan nasihat beliau, padahal belum pernah ketemu sama beliau. Itu magnet beliau itu besar, sehingga menarik yang dikenal dan yang tidak dikenal. Paham tuh? Dan beliau adalah orang yang memenuhi daripada syarat sehingga magnetnya besar. Bukan saja di negara kita, di belahan negara mana beliau tidak dikenal, saking besar magnetnya tadi. Adakah yang sia-sia yang terbuang dari perjalanan hidup beliau itu? Tidak ada sama sekali. Karena beliau selalu membangun magnet yang kuat, ditambah kuat lagi, ya, sehingga hati orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada terserap, ketarik dengan medan magnet beliau. Padahal kita nggak pernah melihat beliau, tapi kita kangen sama beliau, kita kangen pengen ketemu, kita pengen mendapatkan doa, pengen menatap wajah. Itu sebatas manusia yang mampu untuk memanfaatkan dan memahami daripada keutamaan dan keagungan magnet ini dengan berzikir dan ingat kepada Allah.
Lalu bagaimana menurutmu dengan Nabi kita Muhammad? Orang mampu mengorbankan nyawanya untuk beliau, padahal belum pernah ketemu sama beliau. Manusia mampu menghabiskan daripada harta bendanya, mengeluarkan dari semua harta bendanya, padahal belum pernah melihat beliau. Ya. Karena beliau sumber magnetnya, sumber magnetnya. Allah beri pemahaman sehingga kita mampu memahami apa keutamaan dan kebesaran zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pukul-pukul dikasih tahu. Lutfi kah? Siapa? Yang di dalam tolong ditegur ya. Anna lidzikri nuran yadfa'u zulmatul qulub. Nah, sekarang kita dijelaskan keutamaan orang-orang yang senang dan senantiasa zikir dan ingat kepada Allah. Apa? Pertama, zikir yang diucapkannya, yang dibacanya itu akan Allah jadikan yang dibacanya tersebut nur, cahaya yang menutupi kegelapan di dalam hati ya, yang menutupi kegelapan di dalam hati. Semakin dia banyak ingat kepada Allah, semakin besar cahaya di hatinya yang akan menutupi kegelapan di dalam hati tersebut, sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya kecuali hanya cahaya Allah dengan sebab zikir yang banyak diucapkannya. Al-Faqih Al-Muqaddam itu Muhammad bin Ali Ba'alawi itu diantara zikir beliau sehari semalam itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali. Sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali. Sholat sunnah beliau 1000 rakaat. Jangan kamu cerna pakai akal. Kalau kamu cerna dengan akal, waktunya ndak bakal nuntut. Gak kamu fahami dan kamu yakini waktu itu ciptaan Allah. Waktu itu ciptaannya. Dia yang mengatur waktu. Dia Allah yang mengatur perputaran alam semesta ini. Jam dinding itu atau jam tanganmu itu akan terus berputar mengikuti perputaran matahari. Makanya mendekat terbenam, oh jam 5:30, jam 5 udah mendekat ya. Sekarang kalau mataharinya di stop sama Allah, apa stop jam tanganmu, jam dinding di rumahmu? Tetap dia muter. Kecuali kalau kamu tarik dia punya klipnya itu, berhenti juga itu. Atau kamu copot baterainya, berhenti. Bisa saja karena kamu manusia yang menciptakan itu alat. Lah Allah yang menciptakan perputaran waktu. Kalau Allah mau hentikan matahari, apa menurutmu tidak bisa? Bisa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah terlambat sholat asar sampai terbenam matahari. Lantaran apa? Lantaran menjaga Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Rasulullah tertidur bangun, tanya, ya Ali, udah sholat asar belum? Belum ya Rasulullah. Minta Nabi kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Ali di dalam keadaan taat kepadamu. Dan dia bukan sengaja meninggalkan sholat asar.
balikkan lagi waktu asar sehingga dia bisa mendirikan dan mengerjakan sholat asar. Naik matahari. Siapa yang bisa mampu melakukan itu? Yang menciptakannya. Jadi kalau kita cerna dengan akal, nggak mungkin 1000 rakaat. 1000 rakaat. Belum yang 100.000 sholawat kepada Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100.000 kali. Mana waktunya? Yaitu dengan akal yang penuh keterbatasan. Ya. Mau kita baca Fatihah saja waktu pertama kali belajar butuh menit dan jam. Tapi kalau sudah hafal dari jam ke menit, kalau sudah sering dibaca dari menit ke detik, berkah waktu itu artinya. Ya, waktunya udah diberkahi sama Allah. Yang tadinya lama, yang tadinya tidak masuk akal mungkin menjadi mungkin dan bukan mustahil. Rabi'atul Adawiyah, wanita yang solehah di masanya, ya. Wiritannya seperti itu, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 50.000 kali sholawat diucapkan. Mungkin kalau kita 50.000 habis dari maghrib ketemu pagi itu sampai subuh atau lebih daripada itu. Ya kalau untuk pemula. Tapi kalau udah terbiasa, biasakan coba baca Al-Quran. Yang hanya baca setahun sekali itu pun kadang-kadang. Jika datang Ramadan, baca tiap hari. Kamu akan rasakan keberkahan waktu. Yang kalau tadi 1 juz cuma kamu habiskan dalam waktu sekian menit dibutuhkan jam, kamu akan berubah itu, diberkahi waktu sama Allah menjadi menit. Menjadi menit. 30 juz 7 jam, 6 jam 40 menit, 30 juz. Itu wisuda di pesantren anak saya, rekor yang diciptakan tahun tadi nggak sampai 7 jam, dari Alhamdulillah Al-Fatihah sampai An-Nas. Umumnya 8-9 jam, 30 juz. Kalau kita berapa lama? 30 juz 10 jam, 20 jam. Maka kita akan bertanya, masa 7 jam, 8 jam, 30 juz, saya saja bisa sebulan. Kamu bandingkan dengan orang yang setiap harinya dengan Al-Quran. Yang kamu jarang dengan Al-Quran, membaca Al-Quran kadang-kadang. Ini orang yang penghafal Quran setiap hari dengan Al-Quran. Setiap hari dia baca Al-Quran. Jadi waktu yang mereka diberikan sama Allah terhadap waktu yang kamu dapatkan diberikan oleh Allah beda tentunya. Tentunya berbeda. Ya. Wahakata. Mereka memanfaatkan waktu itu tidak mau disia-siakan. Nah, di situ Allah akan memberikan dan meletakkan keberkahan dari waktu tersebut kepada orang yang memahami dengan berzikir kepada Allah, ya. Jadi magnetnya besar ketika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Apa syarat zikir supaya medan magnet itu aktif? Yang pertama, di dalam kesempatan lain Imam Al-Haddad menjelaskan di antara syaratnya zikir itu bisa menciptakan medan magnet yang kuat, yang menarik orang dari lalai kepada Allah menjadi ingat kepada Allah, adalah al-hudur. Al-hudur menghadirkan hatinya saat berzikir. Ya, karena bisa jadi orang hanya lisannya yang berzikir tapi hatinya tidak. Seperti yang dikatakan di awal tadi pembahasan, ya, itu kecil sekali daripada khasiat yang dia dapatkan. Karena hanya lisannya saja, hatinya tidak. Sedangkan hati tempat Allah memandang, bukan lisan. Ya.
Yang kedua, daripada syarat biar magnet zikir ini menyala, hidup dan menarik daripada orang tersebut daripada lalai menuju kepada ingat kepada Allah, at-tawajjuh, kesungguhan. Kesungguhan itu maknanya apa? Memang dari hatinya ada keinginan untuk berzikir kepada Allah. Karena bisa jadi orang berzikir itu karena ikut-ikutan. Ya, karena ikut-ikutan. Atau tidak karena dia tidak memahami. Karena dia tidak memahaminya. Sehingga dia tidak bisa memberikan tawajjuh yang perfect, yang sempurna. Kesungguhan, keinginan yang kuat untuk melakukan zikir tersebut, untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, syarat agar magnet ini menyala, hidup dan menarik orang yang lalai masuk ke dalam ruang lingkup ingat kepada Allah. Istiqamah. Istiqamah di dalam melaksanakan zikir yang dibacanya. Kalau kamu menertibkan dirimu untuk berzikir dan ingat kepada Allah dengan zikir apa, misal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau zikir tilawatil Quran, istiqomahkan setiap hari. Istiqomahkan setiap hari. Waktunya juga istiqomahkan. Bukan harinya saja tapi waktunya. Maksudnya ketika datang waktu dan hari tersebut, yang aku lakukan adalah tilawatil Quran. Ya. Upayakan jangan hanya harinya saja. Ya. Kamu akan berpatokan masih ada hari. Ya. Jangan dikira syaitan tidak hanya berdiam saja, tidak mencari celah untuk kamu lalai. Kalau kamu cuma ingat hari dan lupa waktu. Oh, nanti masih belum terbenam matahari. Oh, belum 24 jam. Ya, enggak. Setiap harinya kamu tetapkan, karena memang setiap hari itu ada waktunya yang mesti kamu tetapkan juga dan kamu atur. Jam sekian saya baca Al-Quran. Sama seperti Allah telah menetapkan ini hari, juga menetapkan waktu. Dalam sehari semalam itu ada 5 kewajiban bagi kita kaum muslimin. Zuhur ada waktu, asar ada waktu, maghrib, subuh dan isya, terus setiap hari waktunya juga ditetapkan sama Allah. Itulah contoh yang dimaksudkan. Ya, istiqomah. Kalau pengen magnetnya hidup, menyala. Dan yang terakhir, ikhlas. Ya. Ikhlas di dalam mengamalkan amalan zikir tersebut. Allah muliakan kita untuk bisa memahami dan muliakan kita untuk mengamalkan. Yang kedua, fatatanawwar wa tankashifu laha haqaiqul umur. Orang kalau sudah dia punya hatinya itu bercahaya dengan sebab zikir pertama yang dimaksudkan dari keutamaan dan fadilah berzikir tadi, maka akan terbuka hakikat semua perkara yang tertutup. Allah akan membukakan hakikat bagi hatinya. Jadi bukan matanya yang melihat, tapi mata hatinya. Mata hatinya akan dibuka sama Allah. Walaupun mata
Zahirnya lahirianya tidak melihat. Apakah menurutmu Imam Al-Haddad ini matanya terbuka? Ngarang kitab ini dari usia 4 atau 5 tahun dibutakan sama Allah matanya, diangkat penglihatan. Tapi Allah hidupkan, dia punya batin, mata hatinya. Kalau sudah mata hatinya dibukakan sama Allah dan melihat daripada hakikat segala perkara, segala perkara, ya rasuwarul malaika wa yasma' kalamihim. Maka dia punya hati dengan matanya ini akan melihat gambaran malaikat dan mendengar daripada ucapan yang keluar dari lisannya para malaikat. Akan terdengar. Ya, akan terdengar itu. Karena sudah dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrillah wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu, kata Allah. Yang beriman, sabarkan dirimu. Saat kamu berzikir, kamu baca Al-Quran, kamu beribadah, kamu hadir majlis, jangan kamu kira tidak ada yang berupaya untuk menggagalkan itu. Maka sabarkan, kata Allah, dirimu terhadap orang yang mengajakmu kepada kebaikan. Sabarkan dirimu kalau ada orang yang mengajakmu untuk melakukan kebaikan di pagi hari ataupun di malam hari, maksudnya waktu siang ataupun waktu malam. Sabarkan dirimu dengan ajakan mereka. Artinya apa? Bukan dengar diajak tapi nggak mau ngikut. Diajak kamu ikut, tapi kamu harus sabarkan dirimu terhadap ajakan tersebut dengan menghadiri dan mengikuti ajakannya itu dengan kebaikan, bukan ajakan untuk melanggar perintah Allah, ya, ajakan kebaikan. Yuriduna wajhah, yang mana ajakan tersebut hanya mengharapkan wajhullah, hanya mengharapkan Allah. Jangan kamu jauh dari mereka yang mengajak dirimu untuk selalu melakukan kebaikan dan di dalam melakukan kebaikan itu semata untuk Allah. Sabarkan dirimu. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid. Jangan sampai kamu tertipu, terpleset. Jangan sampai kamu tergiur dengan ajakan yang mengajakmu untuk urusan perkara dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, sabarkan, terima ajakan. Sabarkan dirimu bersama mereka. Wala tuti, jangan kau taati, kata Allah. Man aghfalna, yang kami lupakan hati mereka, ya, hati-hati mereka yang kami lupakan mereka untuk ingat kepada kami, kata Allah, jangan kau taati, gak usah diikutin, kata Allah. Ada hati-hati umat manusia ini yang dibuat sama Allah lupa dari Allah. Semisal manusia seperti ini, jangan kamu taati dan jangan kamu ikuti. Karena ini Allah turunkan Al-Qur'annya perintah kepada Nabi Muhammad. Wala tuti bil amr, kata perintah itu. Man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang hatinya kami lalaikan, kami lupa, kami cabut dari untuk ingat kepada kami, kata Allah. Jangan kamu taati mereka, jangan kamu ikuti ajakan mereka. Wattaba'a, siapa yang diikutin? Hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka tidak, jangan kamu taati untuk mengikuti mereka, karena mereka itu mengikuti hawa nafsunya.
Ya rugi kita mengikuti mereka. Sengsara kita, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kamu mau melakukan perbuatan amal baik atau kamu ingin menghadiri majelis perkumpulan yang baik, tiba-tiba ada orang yang mengajak kamu kepada berpaling dari kebaikan tersebut. Itu yang mengajak berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Jangan diikuti kata Allah, jangan ditaati. Atau orang tersebut membuat kamu, mengajak kamu untuk kamu tidak ingat kepadaku. Jangan kamu ikuti kata Allah. Kenapa? Karena hati mereka sudah kubuat lupa dariku. Oke, dalam ilmu yang disampaikan oleh guru dan para ulama kita, daripada makna istidraj, mustadrij, orang yang diberikan sama Allah istidraj, apa? Dunianya dimanjakan sama Allah. Tujuannya apa? Biar dia lupa kepadaku kata Allah. Maka kasih dia, aku manjakan. Apa yang dipinta langsung ku beri kata Allah. Ya. Lalu urusan dunia tapi yang dimanjain sama Allah, dikasih sama Allah. Karena Allah enggak demen sama ini orang. Enggak suka Allah sama ini orang. Makanya dimanjain sama urusan dunia. Kaya, sukses, apalagi semua dalam urusan dunia. Kalau orang yang beriman, yang diberi pemahaman sama Allah, oh ketakutan dia. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya Allah, kenapa aku bisa sukses? Setiap kali aku persentase langsung gol. Setiap kali aku minta urusan dunia langsung engkau kasih. Ini orang yang beriman, dia selalu khawatir dan takut dengan dunia yang dimanjakan Allah atas dirinya. Ya, karena bisa jadi itu maknanya Allah udah muyak sama tuh hamba. Jadi dipajukan dunia biar dia ndak ingat kepadaku. Kenapa? Karena orang yang ingat dunia lupa akhirat. Mesti. Karena tidak bakal berkumpul berteman baik yang namanya dunia dan akhirat. Nggak bakal, kecuali kalau dunia yang dia miliki ditujukan untuk akhirat. Maka itu nilainya bukan dunia tapi akhirat. Kalau murni dunia tidak bakal bisa ketemu sama akhirat. Kecuali dunia yang ditujukan oleh orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka itu bukan dinamakan dunia tapi hanya wasilah akhirat. Dunianya itu wasilah akhiratnya. Ya. Dikasih kaya sama Allah, dia habis loyalkan untuk kebaikan, bantu orang, pokoknya yang mendatangkan nilai-nilai akhirat. Berarti itu dunia cuma wasilahnya. Tapi kalau memang murni dunia, oh enggak bakal dia mengeluarkan harta kekayaan itu untuk akhirat, enggak bakal. Kenapa? Enggak bakal ketemu dunia sama akhirat. Ya, itu yang dinamakan istidraj. Ya, hukuman dari Allah. Penghinaan dari Allah untuk manusia semisal mereka yang mendapatkan istidraj. Ya, mau berikan pemahaman, Allah berikan dunia tapi untuk akhirat bagi kita insya Allah. Wa idza kana dzikrullah yuqarribuhu ila hadratihi ta'ala kanatil ghaflatu ba'iduhu anillahi ta'ala. Lalu beliau katakan di sini, jika seandainya dengan mengingat Allah itu mendekatkan yang mengingat, maka ketahuilah ketika lalai dan ghafil dari Allah itu menjauhkan orang tersebut dari Allah. Orang yang ingat kepada Allah, ingatnya dia kepada Allah itu perlahan-perlahan mendekatkan diri dan hatinya kepada Allah. Maka kalau orang yang ghafil, lalai dari ingat kepada Allah, juga perlahan-lahan dia telah menjauhkan dirinya dari Allah. Bukan Allah menjauhkan dari hambanya, tapi dia hamba yang menjauhkan dirinya dari Allah. Allah pengen kita ini selalu dekat dengannya. Dengan cara apa? Ya kamu harus banyak ingat kepada Allah. Karena itu cara untuk kamu bisa dekat-dekat, semakin dekat kepadaku.
Maka fungsikan waktumu, atur daripada umur dan usiamu, sehingga kamu berlalunya setiap nafasmu, kamu dekat terus padaku, sedikit demi sedikit kamu dekat denganku, kata Allah. Dengan berzikir tadi, dengan mengingatnya tadi, ya. Tapi ketika hati kita lalai, ghafil dari Allah, tidak ingat kepada Allah, apalagi kalau sudah dicekok, dicekok tahu dicekok ya, paksa, bukan paksa gitu, cekok obat, dicekok sama dunia sama Allah, udah bahaya, tanda tanya tuh, kekhawatiran. Ini orang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup di sini disebutkan, diceritakan dalam satu hikayat dalam kitab Hayawatul Hayawan dari Abbas ibn Masruq. Kuntu bil Yaman, aku pernah berada di Yaman. Faraitu syadan yastadus samak ala ba'dis sawahil wa ala jambihi ibnatun lah. Aku waktu berada di Yaman, Abil Abbas bin Masruq ini berarti bukan dari orang Yaman ya. Beliau kebetulan berada di Yaman. Beliau melihat ada orang sama anak perempuannya, bapak sama anak, mancing di pinggir laut. Setiap kali si bapak mancing dapat ikan, ditaruhnya di jaring ya, atau jaring itu biar ikan itu tidak mati kan. Bukan ditaruhnya di darat ya. Ataupun kalau ditaruh di darat wadah baskom tapi ada airnya ya, tapi ini maksudnya ini adalah jaring. Setiap kali dia dapat ditaruh di situ, dimasukkan ke dalam jaring itu, tempat penyimpan ikan. Dan setiap kali dia dapat juga sama anak yang di sampingnya itu, ini baskom berarti bukan diikatkan di jaring, ditaruh di dalam air laut, enggak. Ada wadah yang di situ diisi air, atau kosong tidak ada air. Karena tidak bertahan lama si ikan ini di dalam wadah tempat penyimpanannya itu. Dapat bapak lepas taruh situ, langsung diambil anak lempar. Lihat sama bapaknya. Tunggu lagi, sabar. Dapat lagi, lepas taruh. Diambil anak lagi, lempar. 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Nanya si bapak, "Nak, kenapa melakukan ini? Capek lu bapak mancing, sabar nunggu ya, umpan habis, beli umpan nih untuk dapat ikan." Apa jawab anaknya? Bukankah bapak pernah bilang dan membacakan satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min saydin yusadu wala syajaratin tuqta'u illa bi ghaflatiha an dzikrillah." Bapak dulu pernah ceritakan kepadaku, kata si anak tadi, hadis Nabi yang beliau bersabda, tidaklah ikan yang dipancing atau yang terpancing, ikan yang didapatkan dari pancingan, atau pohon-pohon yang ditebang ya, terkecuali itu mereka dalam keadaan lupa kepada Allah. Dan aku, kata si anak, tidak mau makan ikan yang lupa kepada Allah. Tidak bisa ngomong bapaknya. Lalu apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya merenung, meneteskan air mata, pancing sama wadahnya dibuang. Nabi itu mengatakan, ikan yang kemakan pancing atau masuk ke dalam jaring, pohon yang ditebang atau yang jatuh, yang rebah, itu tidak akan ikan masuk ke jaring atau termakan pancing dan pohon itu terpotong atau tertebang, kecuali mereka itu dalam keadaan lalai kepada Allah. Akhirnya ikan kepancing, pohon kepotong. Yang tidak terpancing itu ikan-ikan di laut,
yang tidak terpotong itu pohon-pohon, selalu dia ingat kepada Allah. Makanya dia tidak pernah mendapatkan cobaan itu, musibah itu. Ya. Jadi ini Nanang hobi mancing nih. Ya. Pas lagi mancing dapat, nah kau lagi lalai kepada Allah, makanya kena kau pancing. Ya. Tapi kalau ngikutin cerita nih anak, nggak mau ente makan tuh ikan. Ya. Tapi enggak juga maksudnya seperti itu. Ini si anak sama si bapak ini, ya, keadaannya jangan disamakan sama kita. Dia punya level ingat kepada Allahnya, hatinya itu sudah bercahaya, ya, sudah beda dengan kita. Kalau kita kan ingat kepada gitu, tetap aja digoreng. Ya, apalagi kalau dapatnya ikan putih, ikan merah, ya, tetap aja digoreng karena menggoda ini. Itu bedanya kita sama cerita si anak dan bapak ini. Bapaknya dilempar, dibuang tuh pancing sama wadahnya. Masa kita dapat, kau ini lupa kepada Allah, ikan kau tidak ingat kepada Allah karena tidak zikir, makanya kau kepancing. Terus ikan sama itu mau kita lempar, nah, belum level kita, nah, bakal kita sanggup seperti itu. Apalagi yang hobi mancing kayak Nanang, ya, anak hobi mancing, iya makan. Kecuali kalau levelnya kita udah naik, pancing sama ikannya dibuang, perahunya juga dibalik sama Nanang, berenang dia ke tepi. Kata. Jadi anaknya ndak mau, nangis bapaknya dilempar itu senarnya sama wadah-wadah tersebut. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, ma min adamiyin illa li qalbihi baitan. Tidaklah terdapat pada hati setiap manusia, anak cucu Adam, dua rumah. Dalam hati kita ini, kata Nabi, ada dua penghuni. Fi ahadihimal malak, salah satu penghuni hati kita malaikat, wa fil akhar syaitan, penghuni sisi lain syaitan. Udah memang dikasih jatah seperti itu sama Allah, silakan, dipersilahkan sama Allah. Fa idza dzakarallah khanas, kalau si pemilik hati zikir terus ingat kepada Allah, maka syaitan ini khanas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa itu arti khannas? Yang tersembunyi, artinya dengan zikir Allah itu tadi, ini tempat tinggal syaitan ini tertutup dengan cahaya tadi. Ya. Nggak kelihatan lagi sudah. Kenapa? Karena dia banyak ingat kepada Allah. Jadi tempat lahan syaitan yang ada di sisi hati manusia, sisi satunya tertutup dengan dia selantiasa ingat kepada Allah. Wa idza lam yadhkurullah wa idza lam yadhkurillah, kalau ini orang lupa, tidak ingat kepada Allah, tidak mau berzikir, tidak mengatur waktu untuk selalu ingat kepada, wada'a syaitanu minggarah, maka syaitan akan menancapkan minggar. Minggar itu kalau tahu ayam, burung, pernah lihat ayam atau burung makan? Ayam deh makan pakai apa? Pakai tangan begini kah? Langsung tok 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 tok, tok gitu kan, di tanah, di rumput, di minggar tuh itunya, nah alat itu, paruh burung tuh paruhnya itu di ujung yang kerasnya itu, ya. Maka syaitan, kalau orang yang lupa tidak ingat kepada Allah, ya, wada'a syaitan minggarahu, dia patok, artinya digodanya mudah banget ini hamba tersebut untuk digoda sama syaitan, dibisikin terus. Mudah banget dengan minggor itu dibisikin figur wassalahu, hanya dibuat ini hamba tersebut waswas. Tapi kalau dia perkuat hati dirinya, ingat sama Allah, zikir sama Allah, nggak ada celah. Maka ini tempat lahan yang punya syaitan di dalam hati manusia tadi ditutup sama cahaya Allah, cahaya zikir tersebut. Dan dihikayatkan ada seekor iblis, seekor aja lah, masa seorang iblis, ya.
Ada seekor iblis pernah datang kepada satu hamba Allah, dan ini para aulia yang didatanginya orang-orang pilihan Allah, walinya min auliaillah, orang arif billah. Tujuannya apa? Untuk membinasakan, menghancurkan imannya si wali ini tadi. Fatasawwar bi surati adami. Akhirnya ini iblis berubah wujud menjadi salah satu manusia. Bisa, ya. Jin itu setan dari jin dan alladzi waswisu fi minal jinnati wan nas, bentuk manusia. Wa khadamahu, berkhidmat sama ini orang wali satu ini. Iblis berwujud manusia berkhidmat dengan seorang wali pilihan Allah. Tujuannya untuk menghancurkan ini wali. Dibarengin terus ini walinya. Setiap waktunya dia cari celah kapan wali ini lalai dari Allah. Dicari celah, ditunggu sama si iblis wujud manusia ini. Diperhatiin terus, dimata-matain terus, dipantau terus, mantau nunggu wali ini lupa sebentar aja sama Allah. Di situ dia langsung akan masuk si iblis ini tadi. Falam yatamakkan min dalik, tidak pernah dapat celah. 24 jam berarti ini kan manusia tidur. Kalau dia kagak tidur, tidurnya aja nggak ada celah untuk iblis mendapatkan. Dia lupa kepada Allah. Padahal kalau secara logika orang yang tidur itu ingat atau lupa. Tapi tidak bagi orang yang membaca doa tidur, membaca ayat kursi dan membaca daripada akhir surat Al-Baqarah. Itu tidak dihitung dia tidur. Walaupun dia tidur nyenyak, ngorok lagi, ngiler, banjir, nggak dihitung tidur. Dia dihitung ibadah kepada Allah sampai dia bangun. Kalau dia tidur baca doa, ingat kepada Allah. Nah, jadi ingat, baca mau tidur, baca ambil wudhu. Ini adab dan sunnah tidur. Baca doa tidur, baca ayat kursi, ya. Maka Imam Haddad dalam kitab Tathbil Fuad mengajarkan apa yang pernah dicontohkan Nabi. Buka tangan seperti berdoa, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian yanfus. Yanfus itu ditiupkan di tangan ini, tapi yanfusnya ada percikan air liurmu. Air ludahmu ada, bukan bukan. Ya. Nah, itu ada, walaupun tidak kasat mata, muncratnya sedikit. Setelah kamu lakukan itu, usapkan dari kepalamu sampai semua badan, sampai ujung kaki. Itu dicontohkan dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kamu mau tambah baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah, tidurlah. Saat kamu diambil ruh tuh waktu tidur, itu terhitung ibadah. Sampai kapan? Sampai bangun. Masya Allah, Nabi kita Muhammad tidak mau memberikan sesuatu, meninggalkan yang sia-sia untuk ada. Bahkan hitungan lalai tidur itu dihitung lalai. Namanya tidur nggak ingat, nggak sadar, tapi tetap diajarkan Nabi biar bermanfaat dan bernilai tidurmu itu dengan ibadah, dihitung sama Allah sampai bangun. Belum tentu ente bangun kuat ibadah seperti kamu tidur. Ada yang kuat ibadah puasa, ibadah sholat sunnah mulai pagi sampai sekarang ini non-stop. Itu bisa didapatkan oleh orang yang membaca itu doa tidur tadi, ya. Padahal dia tak badannya istirahat tidur, tapi pahala menghidupkan malam bil ibadah. Ditunggu sama nih iblis, mana celahnya nggak dapat. Ya. 20 tahun begitu. 20 tahun. Selama 20 tahun si iblis yang berupa manusia ini pengen menghancurkan nih wali Allah, orang pilihan Allah ini, nggak dapat. Sabarnya iblis. Bayangin tuh, syaitan itu bisa bersabar 20 tahun untuk mendapatkan celah sebentar aja. Masa kita tidak bisa bersabar dengan panggilan dan ajakan kebaikan dari Allah seperti yang Allah firmankan barusan dalam surat Al-Kahfi?
Ya, asbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu. Sabarkan kata Allah. Tuh, setan aja bisa mampu sabar 20 tahun cuma untuk dapat celah, udah seneng dia udah 20 tahun baru dia keok dah, putus asa setan. Dakwah tidak bisa lagi, sudah 20 tahun ngomong sama kali ini. Anak iblis bukan manusia. 20 tahun berkhidmat denganmu cuma satu aja dapat celah, kau punya hati terbuka, lupa dari Allah, di situ aku akan masuk. Apa jawab oleh Allah? Tahu, dari awal kau datang aku udah tahu kau tuh iblis berbentuk manusia. Loh, kok tahu? Iya, biar kau tersiksa, kata si wali tadi. Ini sebagai bentuk azab dan hukumanmu, biar kau tersiksa selama kau inginkan. Ternyata cuma 20 tahun. Cuma 20 tahun. Keluar kau wahai makhluk yang terlaknat, kata, menjauhlah dariku, kata wali ini. Kita wali bukan? Jadi gak usah heran kalau banyak celah iblis masuk ke dalam hati kita. Ya, memintalah kepada Allah pertolongan, perlindungan, benteng. Selepel wali yang besar, ulama, arif, ya, arifun billah, tidak lolos daripada tipu muslihat, ya, untuk melalaikan hati manusia itu dari Allah. Apalagi selepel kita orang awam. Kalau tidak ada kita mampu menertibkan waktu kita untuk mengingat Allah, senantiasa zikir kepada Allah, selesai. Ya. Tapi ingat syarat tadi, ya. Itu syarat yang pertama tadi apa? Al-hudur, ya, menghadirkan hati, kemudian tawajjuh, sungguh-sungguh, memang ada kemauan dari dirimu, ya. Kemudian istiqamah, tidak meninggalkannya setelah kamu menertibkan waktu dan umurmu, waktu, hari dan waktu sudah kamu tertibkan. Dan terakhir adalah ikhlas. Ya. Kalau ini syarat di dalam pengamalan kamu terhadap ibadah atau bentuk ibadah yang dikatakan ingat dzikir kepada Allah, maka akan hidup itu magnet di dalam hatimu. Kalau sudah ini magnet hidup, dia akan mengajak si pemilik hati, dirimu, dari lalai kepada hanya ingat kepada Allah SWT. Ya, mungkin selama ini kita masih lalai. Bismillah, harus ada tahassan, ya, perubahan yang baik. Ya, ada tawajjuh yang kuat. Minta sama Allah istiqomah di dalam melakukan. Ya Allah, ku lakukan semua ikhlas untuk mendapatkan ridha-Mu. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Memuliakan hati kita insyaallah. Allah jaga hati kita selalu insyaallah. Allah bentengi hati kita dan tidak terbuka celah untuk iblis memasukkan dirinya di dalam hati kita, menggoda kita, memberi was-was kepada kita. Dan Allah selalu kumpulkan kita bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Allah kumpulkan kita selalu bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, dan Allah kumpulkan selalu hati kita dengan mereka yang mempunyai hati orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان.